Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali mengucap syukur saudara, karena Tuhan masih beri kita anugerah hari baru. Kita boleh menikmati kehidupan baru tentu dengan berkat-berkat Tuhan yang baru yang disiapkan untuk kita nikmati hari ini. Namun sebelum kita menikmati semua itu, mari terlebih dahulu saudara, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita memohon kekuatan dan tuntunan Tuhan, sehingga kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur, memuliakan Engkau karena Engkau baik, menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali akan dilawat oleh Tuhan lewat firman-Nya yang akan kita renungkan. Saya siapkan satu ayat menjadi dasar renungan kita pagi ini, yaitu yang terambil dari kitab Matius pasal yang ke-7 saudara, ayat yang ke-21 saya akan bacakan untuk kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itulah yang akan kita renungkan pagi ini saudara. Puji Tuhan, lewat pembacaan ini kita akan coba merenungkan ini di bawah satu tema atau topik, yaitu motivasi mengikut Yesus. Baiklah pagi ini sebelum kita melangkah lebih jauh, kita mau melihat dulu apa sebenarnya motivasi kita mengikut Tuhan saudara. Mari kita melihat dari renungan ini. Seorang sosiolog agama saudara pernah melaporkan sebuah hasil observasi yang cukup menarik, sekaligus ini cukup mengagetkan saudara, yaitu tentang hasil pelayanan tim misionaris yang melayani di suatu daerah terpencil yang tergolong masih primitif, yang didiami oleh masyarakat yang berkulit hitam saudara. Ini hasil dari observasi tim sosiolog agama. Tidak lama setelah para misionaris itu melayani di daerah tersebut, ternyata banyak dari antara masyarakat itu yang menjadi Kristen saudara. Ini menarik dan ini menjadi sebuah observasi yang menarik bagi para sosiolog agama ini. Lalu para misionaris itu setiap tahunnya mereka meminta supaya yayasan misi yang mengutus mereka ke tempat itu mengirimkan barang-barang yang bisa dipakai oleh masyarakat, termasuk alat-alat masak, alat-alat pertanian, pakaian, bahkan juga makanan-makanan, obat-obatan dan lain-lain saudara, dan dibagikan kepada masyarakat itu untuk menopang kehidupan mereka. Saudaraku yang kasih Tuhan, setelah barang-barang itu dibagikan, ternyata saudara, banyak di antara masyarakat primitif yang berkulit hitam itu yang menjadi Kristen pada akhirnya. Setelah mereka melihat kebaikan hati dari para misionaris membagi-bagikan barang-barang itu, ternyata saudara, mereka menerima kekristenan itu hanya karena mereka ingin melihat kehidupan para misionaris itu, dan mereka ingin seperti misionaris itu saudara. Mereka ingin memiliki barang-barang seperti kepunyaan misionaris yang melayani mereka. Satu hal bahkan yang lebih aneh saudara, mereka mau menjadi pengikut Kristus, menjadi Kristen, karena mereka ingin seperti misionaris itu, yaitu mereka ingin mengubah warna kulit mereka. Mereka ingin menjadi orang yang berkulit putih saudara. Itu maksudnya. Mereka rela masuk Kristen hanya karena mereka mengharapkan supaya kulit mereka yang hitam itu dapat berubah menjadi putih.
Ini sesuatu yang aneh, saudara. Dan ini sebuah hasil dari observasi para sosiolog agama yang dirilis, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin ya ketika kita mendengarkan ini, kita akan merasa kaget. Atau mungkin juga kita akan merasa tertawa, bisa tertawa. Bahkan terharu mungkin ketika kita mengetahui motivasi mereka seperti itu. Tetapi saudara, ini sungguhlah suatu kenyataan, suatu kehidupan yang real dari sekelompok masyarakat. Mereka menerima sesuatu hanya karena mengharapkan sesuatu terjadi dalam kehidupan mereka. Saya yakin saudaraku, hal yang sama juga pernah terjadi semasa Tuhan Yesus melayani di dunia ini. Ada begitu banyak orang yang datang kepada Yesus dengan motivasi-motivasi yang berbeda-beda tentunya. Ada di antara mereka yang datang, yang menjumpai Yesus, mengikut Yesus karena mereka ingin mengalami kesembuhan. Ada mereka yang datang mengikut Yesus karena mereka ingin dilepaskan dari kuasa-kuasa setan dan kuasa gelap. Ada juga yang datang mengikut Yesus karena mereka hanya ingin menikmati roti yang dibagikan oleh Yesus. Atau lain lagi saudara, masih banyak motivasi-motivasi lain dan lain-lain sebagainya. Tidak jauh beda saya rasa juga. Tidak hanya di masa Yesus, pada masa kita di zaman ini pun, di akhir zaman ini, pada saat sekarang ini pun saudaraku, masih banyak motivasi-motivasi yang bisa kita temukan di dalam diri setiap orang yang datang kepada Tuhan. Atau mungkin dalam diri kita. Saya tidak tahu. Mari dengan renungan ini kita mau memurnikan motivasi kita dalam mengikut Tuhan. Setiap kita pasti perlu motivasi untuk mengiring Tuhan saudara. Untuk melakukan apapun perlu motivasi. Tetapi baiklah motivasi itu kita murnikan supaya motivasi kita dalam mengikut Tuhan benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, dan olehnya kita pun benar-benar boleh diberkati oleh Tuhan saudara. Firman Tuhan katakan tadi yang sudah kita baca di sini, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara yang kasih Tuhan, ada begitu banyak orang begitu giatnya menyuruhkan nama Tuhan saat ini. Tetapi dengan harapan-harapan tertentu yang terselubung di dalam hatinya. Supaya dia diberkati Tuhan, supaya dia ditolong Tuhan, supaya dikuatkan, seterusnya dan seterusnya. Saya rasa itu tidak ada yang salah saudara-saudara. Tetapi yang saya ingin katakan, baiklah motivasi hati kita mengikut Tuhan. Supaya kita benar-benar mau memahami kehendak Tuhan, mau mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita benar-benar tahu melakukan kehendak itu di dalam diri kita. Karena dikatakan dalam firman ini, melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Marilah kita mengikut Tuhan untuk semakin mau memberi diri, mengerti kehendak Tuhan, mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita, dan memohon tuntunan Tuhan supaya kita dapat melakukan kehendaknya itu dalam kehidupan kita. Itu yang kita dapatkan di sini. Apa itu kehendak kehendak Tuhan bagi kita saudara? Tuhan menghendaki supaya kita bertumbuh di dalam iman. Tuhan menghendaki supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan menghendaki supaya kita semakin mencintai Tuhan dalam hidup ini saudara. Itu sebabnya kalau kita lihat pengakuan Paulus yang sangat menarik saudara, di dalam Filipi pasal 3 ayat 10, Paulus pernah berkata begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan kehendaknya tentunya saudara, supaya di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam pengenalan akan kuasa kebangkitan Tuhan, kita diberikan semangat baru untuk melangkah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, ketika kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit, kita akan diberikan semangat optimisme baru melangkah dalam meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Sehingga apapun pergumulan-pergumulan kita tahu Tuhan sanggup menolong kita. Kita tahu Tuhan sanggup memberkati kita. Itu keyakinan yang pasti bagi setiap orang yang mengenal kehendak Tuhan saudara.
Itulah yang kita renungkan pagi ini. Tuhan kiranya menguatkan hati kita, supaya pagi ini saudara, saya rindu kita benar-benar mengoreksi dulu motivasi hati kita, supaya apapun yang Tuhan sudah siapkan bagi kita di hari ini, kita benar menikmatinya dengan sukacita saudara. Mari tinggalkan segala motivasi yang salah. Mari luruskan hatimu, pikiranmu, motivasimu, supaya benar-benar berkat Tuhan itu pun dapat kita nikmati juga dengan baik dan penuh dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dengan motivasi yang baik hari ini mengiring Tuhan. Amin. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami di pagi ini. Tuhan, tuntunlah kami dalam motivasi yang benar mengiring Tuhan, supaya kami tetap memahami bahwa yang terbaik bukanlah menyebut nama Tuhan, tetapi melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berkati umat-Mu dimanapun mendengarkan renungan ini. Kuatkan iman mereka, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang putus asa diberi harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan, yang berbeban berat, biarlah mereka dipulihkan, diberikan kelegaan oleh Tuhan. Itu doa kami Tuhan. Hamba juga doakan anak-Mu yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan yang baik, biarlah dengan pertolongan kuasa Tuhan mereka dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa pada saat ini Tuhan, berkatilah ya Tuhan anak-Mu yang sedang bergumul mencari pekerjaan dimanapun mereka. Biarlah mereka menemukan pekerjaan yang baik dari Tuhan hari ini. Yang sedang bergumul mencari jodoh berkati, yang mengharapkan keturunan pun diberkati Tuhan. Anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, tuntun mereka Tuhan, sehingga mereka boleh berhasil dalam semuanya itu. Hamba juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang pagi ini bersukacita di hari ini, oleh karena mereka berulang tahun, oleh karena mereka menemukan keberhasilan, mendapatkan pekerjaan baru, mendapatkan berkat yang baru dari Tuhan hari ini. Berkati mereka, ingatkan bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Anugerah kasih Tuhan bagi mereka, supaya mereka tetap dalam sukacita. Hamba juga doakan umat-Mu, anak-anak-Mu yang saat ini mendengarkan doa ini, yang mengharapkan kasih Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan renungan pagi ini, baiklah motivasi hati kita diluruskan oleh Tuhan. Oleh karena itu, apapun keadaan hidup yang saudara akan hadapi di hari ini, saudara, saya hanya mau berpesan, tetaplah semangat saudaraku, semangat menjalani hari ini. Jadilah kuat dalam Tuhan, dan bersukacitalah senantiasa, serta mengucap syukur atas segala sesuatu saudaraku. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat seperti biasa saya katakan, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang sudah tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami saudara. Hubungi kami saudara di nomor telepon itu. Juga saya tetap berharap bahwa saudara juga akan bantu kami untuk selalu men-share, membagikan renungan ini saudara, supaya ada banyak saudara-saudara kita yang lain bisa menonton, dan mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan. Kami harapkan supaya saudara sungguh-sungguh membantu kami untuk membagikan renungan ini saudara. Itulah harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudara. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.